Saya terkejut ketika mulai memperhatikan YouTube dari para apologet Protestan. Secara khusus juga baru-baru ini adalah kanal atau YouTube dari Patrick Smith dan juga Inspirasi Rohani. Ketika saya membuat sebuah ulasan mengenai sebuah sekte sesat yang sekte atau bidat yang dipromosikan oleh Patrick Smith dengan Inspirasi Rohani, saya kaget juga mengapa mereka ini langsung saja memvonis mereka ini sesat atau bidat, ya. Tetapi tanpa sebuah dasar, artinya adalah dogma apa yang mendasari hal tersebut, dan kemudian atas nama siapa dia mengakui hal tersebut, seperti itu. Artinya adalah dia mesti dipahami dulu ketika dia mengatakan suatu ajaran itu bidat, sesat, itu dalam konteks apa. Kemudian dalam konteks negara Republik Indonesia, di dalam dunia medsos ini, ditempatkan di mana. Saya pikir itu mesti hati-hati juga. Salah satu bidat yang diserang habis-habisan di Patrick Smith dan juga di Inspirasi Rohani adalah bidat Shinjonji dari Korea Selatan. Shinjonji ini pernah mengalami kekerasan atau pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh pemerintah Korea. Dan ini dicatat juga oleh seorang aktivis HAM di Indonesia yang menjelaskan bahwa pada peristiwa COVID ini, Shinjonji ini mengalami kekerasan dan karena ibadah-ibadah mereka katanya terkena menjadi wabah penyebaran virus COVID-19, maka mereka mengalami kekerasan di sana. Dan juga bisa dijelas juga punya kekerasan-kekerasan dari Shinjonji ini, bahkan sampai perempuan-perempuan atau ibu-ibu yang memegang Shinjonji ini kemudian dikenai kekerasan oleh suaminya, dipaksa melepaskan kepercayaannya, karena memang pemerintah di Korea Selatan itu melakukan tindakan-tindakan yang menurut laporan dari aktivis HAM ini itu melanggar hak asasi manusia. Dan ini saya juga kaget, dan ini juga dijelaskan oleh satu video juga yang mengulas tentang Shinjonji gitu. Jadi dia disalahkan. Jadi dalam nusaperdana.com di situ dijelaskan juga ketika pandemi wabah COVID-19 itu melanda, di sana juga dijelaskan bahwa Shinjonji ini mendapat serangan yang luar biasa dari pemerintah Korea Selatan gitu ya. Dan itu kemudian menjadi persoalan HAM. Dikatakan begini, pemerintah Korea Selatan mengatakan bahwa meluasnya COVID-19 adalah karena Shinjonji. Semua fasilitas Shinjonji secara paksa ditutup di bawah tuduhan pelanggaran terhadap prosedur pencegahan penyakit menular. 5 pejabat gereja dengan dalih menghalangi keadilan. Selain itu, dengan memanfaatkan fakta bahwa ketua Shinjonji adalah sama dengan ketua budaya surgawi, perdamaian dunia, dan pemulihan terang, atau Heavenly Culture, World Peace, Restoration of Light, sebuah kelompok perdamaian internasional. Pemerintah telah berulang kali menindas perdamaian dengan mencabut registrasinya. Komisi Kebebasan Beragama Internasional Amerika Serikat menyatakan keprihatinannya terhadap gereja Shinjonji yang disalahkan atas penyebaran virus di Korea Selatan dan mendesak pemerintah Korea Selatan untuk berhenti melakukan tindakan pengkambing hitaman dan menyalahkan kelompok tertentu yang seharusnya dapat menghormati kebebasan beragama dalam situasi COVID-19. Meskipun terjadi penindasan ini, sekitar 4.000 orang di antara anggota Shinjonji yang merupakan pasien terkonfirmasi COVID-19 dan sudah sembuh berjanji akan menyumbangkan plasma darah mereka secara cuma-cuma untuk pengembangan vaksin COVID-19 sejak 13 Juli sampai 17 Juli. 500 anggota telah menyumbangkan plasma darah mereka dan jumlah itu terus bertambah. Jadi mereka sudah melakukan sesuatu yang baik sebenarnya di sini. Tapi itulah yang terjadi ya. Pada tanggal 28 Februari, beberapa LSM di Eropa mengeluarkan pernyataan bersama berjudul Coronavirus dan Shinjonji, menghentikan perburuan penyihir gitu. Jadi dianggap ini Shinjonji ini penyihir. Bahwa saat itu COVID-19 di Korea Selatan telah menjadi sasaran kebencian dan krisis hak asasi manusia sejak kasus pasien ke-31 yang telah dikonfirmasi
berasal dari anggota Shinjonji. Jadi pengalaman Shinjonji ini menyedihkan sekali ya. Jadi terlepas dia punya pandangan berbeda bagaimana dengan Kristen ya, tapi hak hidup itu mesti tetap dilindungi, hak asasi manusia itu tetap dilindungi. Jadi tidak bisa agama-agama itu membinasakan ya yang berbeda ya. Kecuali memang tindakan Shinjonji itu memang mengganggu ketertiban. Nah, itu kan ada undang-undangnya. Demikian juga dia melakukan tindakan kriminal, itu kan ada undang-undangnya. Tapi tidak bisa kriminalisasi masalah agama, kriminalisasi masalah masalah iman, tidak bisa. Karena tidak ada yang bisa mengkriminalkan agama ya. Itu kan di pikiran. Percaya tidak bisa. Jadi kalau Anda mengatakan bahwa Shinjonji sesat, ya jelaskan saja dia sesat begitu. Kemudian juga menyerang segala apa berlebihan seperti misalnya di Patrick Smith. Dia mengatakan di Gemim terjadi. Padahal yang bicara itu juga masih baru Pikaris. Terus dia katakan dia bicara di YouTube ini karena belum banyak kegiatan. Apakah karena belum banyak kegiatan dia cari-cari sensasi? Saya sadar bahwa memang menjadi content creator itu tidak mudah. Tapi tidak usahlah membuat sebuah framing untuk membuat untuk promosinya, untuk promosi diri, untuk keuntungan diri, tidak perlulah. Jadi tempatkan itu pada tempatnya. Demikian juga inspirasi rohani juga. Waktu dia menyajikan ada orang yang kursus Alkitab dari Shinjonji, kemudian keluar. Saya tidak melihat sebuah kekerasan di sana. Orang diundang, itu kan biasa terjadi di mana-mana. Di Indonesia juga terjadi. Saya biasa didatangi misalnya dari teman-teman saksi Yehova. Kalau mereka datang pada dulu biasa ya kasih ke saya ya saya terima, kemudian saya diskusi dengan mereka. Saya jelaskan. Saya pernah di Bandung juga ada teman saya didatangi oleh saksi Yehova. Terus dia bilang, "Tolong dong nih didampingi." Saya dampingi. Jadi kemudian saya jelaskan, sama-sama menjelaskan gitu. Jadi tidak ada persoalan yang ada. Jadi tidak ada persoalan. Jadi persoalannya di mana sebenarnya? Apakah gara-gara jemaat itu pindah ke Shinjonji atau pindah ke saksi Yehova? Kemudian Kristen yang mengaku murni ini marah-marah. Kenapa Anda tidak membina umat Anda dengan baik? Kenapa Protestan tidak membina umatnya dengan baik? Coba bayangkan, Protestan itu berapa ratus denominasi. Kalau STT-nya saja 350 STT, ya dengan hampir 900-an dari program studi, dan itu ada berarti hampir 350 lebih denominasi. Sudah bisa dibayangkan bahwa kondisi Protestan memang sangat menyedihkan. Ya itulah kadang-kadang teman-teman Katolik juga sedikit meremehkan gitu, maaf ya. Walaupun saya juga katakan ya nggak usah diremehkan lah, karena Protestan itu indah ya. Dalam kelemahan-kelemahannya itu indah juga ya. Contohnya orang seperti saya ini masih bisa lah jadi teolog akademik di Protestan gitu kan. Dan tidak ada masalah apa-apa ya. Masih bisa diizinkan karena memang saya seorang pendidikan, seorang dosen di pendidikan tinggi teologi, dan saya juga tidak maksud. Jadi saya bicara sesuai dengan bidang kajian saya. Jadi teman-teman di Patrick Smith ya YouTube-nya, kanalnya, kenapa sih tidak bicara yang kalian kuasai? Yang kalian kuasai. Kemudian jangan dulu menyerang yang lain. Ada apalagi kemampuannya katanya baru sarjana teologi. Setahu saya sarjana teologi itu belum punya kemampuan untuk mengkritisir ya ataupun mengevaluasi ajaran-ajaran yang lain. Belum punya kemampuan. Itu tingkatnya di magister, ya, magister. Apalagi belum sampai doktor. Memang kadang-kadang juga banyak yang doktor yang kurang bagus. Pendidikan tinggi teologi di Indonesia ini Protestan memang terus terang sangat menyedihkan lah, sangat menyedihkan. Jadi ketika muncul banyak orang, apalagi banyak dokter-dokter yang maafkan saya tidak berbobot begitu, ya memang kondisinya begitu. Karena kita tidak punya banyak profesor yang bagus. Biasanya kan dulu hanya ada di STT Jakarta atau kemudian ada di Duta Wacana, Satya Wacana. Selain itu kan tidak ada. Dan sekarang STT juga belum banyak yang ada. Kemudian juga misalnya sekarang yang cukup baik kan jadinya namanya Institut Agama Kristen, dulu STAD. Dulu kita remehkan oleh sekolah tinggi, sekarang sudah mulai bagus. Jadi artinya adalah kita jujur aja dengan kondisi kita. Apakah memang betul tenaga cukup bagus? Kalau saya lihat Patrick Smith, ya, inspirator rohani, ya cobalah cari orang-orang pakar untuk diskusi. Kalau hanya membuat konten kreator untuk buat rame ya, tapi kan Anda buat bingung gitu. Seakan-akan Anda ini ahli doktrin, ahli dogma, tapi kalau saya lihat, saya pelajari, nggak ada kemampuannya. Kemudian membuat sensasi, mengundang orang yang pernah berada di
khusus Alkitabnya Shinjonji. Ya kenapa nggak kalian nggak buat aja khusus Alkitab yang bagus gitu? Masa nggak bisa sih buat khusus Alkitab yang bagus? Gerakanlah teman-teman lain gitu kan. Jangan coba buat medsos seperti sini gitu. Kemudian kalau memang tidak bisa ya itu terjadi perpindahan ya salah siapa? Kan Anda sendiri tidak bisa berbuat apa-apa juga. Jadi artinya adalah janganlah menyalahkan orang lain yang mengajarkan yang mereka percaya, kan nggak apa-apa yang mereka percaya. Bukan berarti saya setuju, tapi kan haknya mereka. Hak mereka mesti kita hormati. Nah, kalau merasa Anda seperti Patrick Smith ini, ada salah seorang yang mengaku dari Pikaris, dari Gemim, ya belajarlah sungguh-sungguh. Dan kemudian ya berkonsultasilah dengan apa namanya sinode Gemim ya. Tapi saya dengar juga Anda sendiri waktu dapat sertifikatnya susah sekali. Saya nggak tahu kemampuannya kenapa terbatas seperti itu gitu. Kemudian mengisi waktu kosongnya di medsos seperti itu. Saya juga nggak tahu tuh, yang inspirasi rohani bagaimana kemampuan teologinya. Dan saya memang mengamati dalam beberapa ini, oh ternyata memang banyak sekali hal-hal yang muncul di medsos ini. Tadinya saya tidak tertarik di medsos karena kan kita tahu bahwa orang-orang yang hadir di medsos ini kan bukan pakar-pakar. Biasanya pakar-pakar hadir di seminar-seminar, di forum-forum resmi begitu. Kalau ini kan enggak, tapi ketika melihat kemajuan teknologi informasi, medsos kemudian memunculkan siapa saja bisa muncul, ini kan menjadi problem. Nah, kemudian saya mencoba hadirlah di dalam medsos ini, meskipun di tengah kesibukan dan waktu saya masih ada kesempatan saya bicara terus. Tapi sekarang ini masih baru-baru nih, nanti sebentar lagi ada kesibukan lagi, masih banyak lagi yang harus saya kerjakan. Karena kan ada banyak pekerjaan yang saya harus kerjakan. Jadi dari situ saya baru sadar. Nah, kemungkinan besar itu nanti juga saya akan mendorong teman-teman yang lain juga ya mulailah menggunakan medsos supaya jangan medsos ini diisi oleh orang-orang yang kata Dahlan Iskan hanya menciptakan kebenaran. Jadi kayak saya sebut Patrick Smith dengan inspirasi rohani, dia ini model-modelnya yang dikatakan Dahlan Iskan menciptakan kebenaran. Jadi hanya persepsi, kebenaran persepsi. Dia tidak mendasarkan kepada penelitian-penelitian yang mendalam karena memang kemampuannya terbatas. Ya karena kemampuan terbatas mungkin, makanya yang bisa dipakai adalah medsos. Karena medsos mulai tinggal cari orang tertentu yang ahli begitu. Saya juga kaget ya, oh ternyata dunia medsos ini memang untuk orang-orang tertentu yang bisa menggunakannya, bisa mengangkat siapa saja gitu ya. Jadi kembali kepada Shinjonji ini, ajaran-ajaran yang disebut oleh bidat, sesat. Kita kan tidak bisa mengkriminalkan agama. Kalau yang dikatakan dalam tempat Anda ya sudah, tapi dalam ruang publik kan mereka bisa tetap bersama-sama dengan kita selama mereka tidak melakukan pelanggaran hukum. Kecurigaan-kecurigaan yang berlebihan ini berbahaya sehingga kita tidak bisa bekerja sama. Harusnya kita membangun kerjasama ya, dan kemudian juga terbuka. Akibatnya kan kita lihat pada waktu COVID, Shinjonji itu dianiaya, ada pelanggaran HAM, kemudian mereka membuat perkembangannya dengan cara-cara yang mungkin rahasia, tapi kan harus diakui cara-caranya kan cukup kuat, bagus, menarik. Nah, kalau kemudian cara-cara dari Gemim kurang menarik, ya yang dari Patrick Smith kurang menarik, ya perbaiki aja. Jangan menyerang habis-habiskan, jangan melakukan pelanggaran HAM gitu, apalagi dengan mengabarkan sesuatu yang aneh-aneh gitu. Kalau mesti hanya seperti misalnya orang yang ikuti kursus dari Shinjonji kemudian mengatakan tentang Allah itu Tunggal, bukannya banyak di Indonesia ini, di Protestan itu yang berbeda-beda seperti itu, kan banyak sekali. Ya kalau begitu ya persoalannya kalian akan terus ribut di dalam medsos ini tanpa ada usaha bersama untuk bisa membangun dunia medsos ini dengan lebih baik. Nah kalau demikian ya repotnya medsos ini hanya jadi kontroversi, membuat sensasi, dan ya masyarakat memang harus cerdas. Ya kalau dikatakan tidak perlu lagi kita bicarakan di medsos, sekarang masyarakat mesti cerdas dan semuanya terbuka. Karena itu kan di pendidikan tinggi Kristen saya selalu katakan sekarang ini yang perlu dimampukan adalah berpikir kritis. Data-data banyak di mana-mana dan bagaimana menganalisis data. Kan data itu kan tidak bisa tiba-tiba ini data, nggak bisa. Harusnya kan dilihat ada koherensi dengan data lain, betul nggak? Apalagi data kualitatif kan. Ketika dikatakan ini orang mengatakan begini, sesuatu misalnya sesat. Kenapa bukti-buktinya gitu? Terus yang lain bagaimana? Kenapa ini? Jadi dibuat penelitian kualitatif dengan instrumen berbeda, dengan sumber berbeda, baru disimpulkan. Jadi membuat penelitian kualitatif, mengumpulkan data kualitatif itu bukan sesuatu yang mudah. Kalau mereka yang tahu dengan penelitian empiris kualitatif, biasanya itu kelasnya profesor. Jadi kelas-kelas di magister, doktor itu belum banyak mampu, dan saya tidak melihat tuh
di kelas-kelas di teologi magister yang mampu membuat penelitian kualitatif, mereka kadang-kadang tidak bisa membedakan paradigma kualitatif dengan data kualitatif. Jadi mereka pikir dengan kata-kata itu kualitatif, bukan. Padahal dia hanya evaluasi menggunakan mix data, kualitatif dan kuantitatif. Jadi saya tidak akan jelaskan mengenai penelitian ini terlalu jauh ya, karena saya sedang menjelaskan juga harusnya ya apa namanya kanal-kanal Patrick Smith, inspirasi rohani, buatlah sesuatu yang damai. Buatlah apa namanya data itu apa adanya data dianalisis. Jangan membuat menciptakan kebenaran persepsi sebagaimana dikatakan oleh Delanis kan. Buatlah penelitian-penelitian yang didasarkan fakta. Buktikanlah hasil penelitian Anda yang didasarkan fakta, bukan sebuah sensasi.